Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Ramadana dari kelas 94. Kami di sini akan menjelaskan tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia. Pengertian suku menurut para ahli. Suku bangsa menurut para ahli mempunyai banyak argumen yang dikemukakan. Argumen yang dikemukakan oleh para ahli akan dijelaskan sebagai berikut. Menurut Frederick Barth, pengertian suku ialah berupa himpunan manusia karena adanya kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun merupakan kombinasi dari kategori yang masuk terikat pada sistem nilai budaya. Menurut Kunchaning-Rath, suku bangsa ialah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan dalam budaya dan terikat oleh kesadarannya akan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas yang dimiliki biasanya diperkuat dengan kesatuan bahasa. Menurut Hasan Shadili memaparkan bahwa suku bangsa ialah merupakan segolongan rakyat yang dianggap memiliki hubungan biologis. Menurut Wikipedia, suku bangsa ialah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, suku bangsa ialah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. 2. Faktor penyebab keberagaman suku bangsa di Indonesia. 1. Leluhur yang berbeda. Penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Suku Dayak adalah keturunan leluhur dari ras Mongoloid. Leluhur bangsa Indonesia berasal dari dua nenek moyang dengan ras yang berbeda. Suku bangsa yang tinggal di bagian barat Indonesia merupakan keturunan ras Mongoloid, sedangkan yang tinggal di bagian timur adalah keturunan ras Australo-Melanesia. Leluhur bangsa di timur Indonesia datang lebih dulu ke wilayah Nusantara dari Afrika pada 100.000 sampai 300.000 tahun lalu. Leluhur suku bangsa di barat Indonesia baru datang pada 5.000 tahun lalu dari selatan Taiwan. Leluhur dari ras Mongoloid dan ras Australo-Melanesia hidup bersama dalam damai. Beberapa mengalami pencampuran ras melalui perkawinan, terutama yang berada di wilayah Wallacea seperti Nusa Tenggara dan Sulawesi. Seiring berjalannya waktu, terjadi proses pembelajaran hingga memicu evolusi budaya dan bahasa yang akhirnya membentuk kelompok-kelompok suku bangsa yang berbeda. 2. Pengaruh budaya asing. Penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Kedatangan bangsa Arab menyebabkan akulturasi budaya. Keberagaman dapat juga muncul dari pengaruh kebudayaan asing yang berpadu dan membentuk akulturasi dua unsur. Kebudayaan hingga menciptakan budaya baru dengan ciri khas berbeda. Misalnya, budaya Jawa setelah Kesultanan Mataram Islam banyak dipengaruhi oleh budaya Arab yang dibawa oleh pedagang-pedagang Jazirah Arab. Sistem penanggalan Jawa bahkan memiliki keterkaitan erat dengan sistem penanggalan Hijriyah Islam dari Arab. 3. Kondisi iklim yang berbeda. Penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Padang savana yang banyak ditemui di wilayah timur Indonesia. Kondisi inter wilayah Indonesia yang berbeda turut mempengaruhi keragaman. Suku bangsa masyarakat yang tinggal di wilayah bagian barat Indonesia
memiliki musim hujan teratur akan bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan yang tinggal di wilayah bagian timur Indonesia yang memiliki musim kemarau panjang dan didominasi oleh padang sabana akan bermata pencaharian sebagai peternak atau pemburu. Mereka yang hidup sebagai pemburu akan cenderung memiliki kulit yang terlebih gelap karena sering terkena paparan sinar matahari. 4. Letak geografis. Penyebab keberagaman dan budaya di Indonesia ada tradisi masyarakat di pesisir laut wilayah Indonesia yang luas dan terdiri atas ribuan kepulauan dengan bentang alam yang berbeda, memiliki andil besar dalam mempengaruhi keberagaman bangsa. Masyarakat lokal akan selalu beradaptasi pada lingkungan tempat tinggal. Secara tidak langsung hal itu turut mempengaruhi adat kebiasaan, kepercayaan, dan adat kebiasaan mereka sendiri. Sedikit demi sedikit, perbedaan bentang alam pada tempat tinggal akan memicu adanya keberagaman. Sebagai contoh, dalam satu pulau, kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pesisir akan memiliki adat, budaya, dan kepercayaan yang erat kaitannya dengan laut, sedangkan kelompok masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan akan cenderung memiliki adat, budaya, dan kepercayaan yang erat kaitannya dengan gunung. Kondisi yang lebih berbeda bisa ditemui di kelompok masyarakat yang di pulau lain dengan kondisi geografis yang jauh berbeda pula. 3. Dampak keberagaman suku bangsa di Indonesia. Terdapat dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari keberagaman. 1. Dampak positif keberagaman sosial budaya, yaitu memperluas toleransi dan wawasan masyarakat tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia. Menghargai perbedaan saat bermasyarakat, berada di sekolah dan lingkungan kerja menjadi penting. Indonesia adalah negara multikultural, tapi bukan negara multikulturalis. Karena itu, multikulturalisme tidak menjadi solusi dalam pengelolaan keberagaman di Indonesia. Toleransi perlu di tengah masyarakat yang berbeda-beda. Perbedaan adalah keniscayaan dalam masyarakat. Sebagaimana mestinya seorang saudara, maka tidak boleh untuk saling menjatuhkan karena dia atau mereka berbeda, terutama untuk membuat keberagaman dan Indonesia tetap berjalan. Di negara yang lainnya tentu tidak memiliki keberagaman yang begitu banyak. Memang tugas masyarakat Indonesia saat ini cukup berat, karena harus menjaga keberagaman ini agar tetap lestari. Menerima perbedaan antara suku, agama, dan kebudayaan dapat dimulai dengan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Buat lingkungan masyarakat yang nyaman, tentram, dan aman. Kemudian sampaikan kepada saudara yang lainnya bahwa hal ini penting untuk dilakukan. 2. Menjadi daya tarik wisata. Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing dan tentunya berbeda-beda. Bahkan di suatu daerah kita bisa menemukan kelompok-kelompok yang menggunakan bahasa yang benar-benar berbeda dengan latar belakang sejarah yang berbeda. Biasanya, setiap budaya memiliki peninggalan bersejarahnya masing-masing. Tentu peninggalan bersejarah ini akan sangat baik bagi daerah tersebut untuk dijadikan objek wisata seperti museum, monumen, dan tempat wisata lainnya. Sadar atau tidak, wisatawan yang berkunjung ke Indonesia bukan semata-mata karena kekayaan alamnya yang begitu indah, tapi juga karena Indonesia kaya akan budaya yang tidak mungkin kita temukan di negara lain. Wisatawan asing begitu takjub dengan beragam kebudayaan yang ada di negara kita, yang begitu kental. Sebut saja Bali, Jogja, dan Toraja. Setiap tahunnya ada jutaan turis yang memiliki tempat-tempat ini untuk dijadikan tujuan, bukan hanya untuk berwisata, tapi juga menambah pengetahuan. Yang ketiga, dampak positifnya adalah menjaga kekayaan budaya bangsa. Dengan
menjadi satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai macam budaya terbentuk dari Sabang hingga Merauke menjadi kekayaan Indonesia. Kekayaan budaya yang ada di Indonesia, kekayaan budaya yang ada dilindungi pemerintah dengan undang-undang sekaligus mendorong pelestarian kebudayaan daerah. 2. Dampak negatif keberagaman sosial budaya. Dampak negatif yang pertama adalah klaim atas adat. Selama masa Orde Baru, negara memaksa orang Indonesia untuk berbicara mengenai adat provinsi, bukan adat dari etnis grup. Pemaksaan ini didukung oleh warisan kolonial dan ini juga instrumental dalam upaya-upaya negara menekan diskusi mengenai etnisitas, agama, ras, dan antar golongan. Adat ini sudah mengatur masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia sebagai suatu negara bangsa lahir. Adat dalam hal ini digunakan meliputi norma-norma terkait keluarga, hidup, metode penyelesaian masalah, dan hak atas sumber daya alam. Adat itu tidak sama dengan kelompok minoritas di Indonesia. Terkait pluralisme di Indonesia dipengaruhi oleh tradisi kolonial mengenai hubungan kelas yang berakar pada ras, kekayaan, dan praktik yang berbeda. Kedua, kontak fisik. Bila dicermati, interaksi antar anggota masyarakat berdasarkan berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang sosial. Kemejebukan ini membuat isu yang menyangkut suku, ras, agama, dan antar golongan beberapa kali terjadi. Contohnya, kasus konflik fisik antara suku yang terjadi di Kalimantan. Agar tidak terjadi konflik fisik, maka penegak hukum menerapkan aturan yang ketat terhadap isu dan kabar bohong yang menyangkut perbedaan antar suku. Tindakan sesuai hukum ini diharapkan dapat meredam konflik fisik yang terjadi karena terjadi keberagaman. 4. Contoh keberagaman suku bangsa Indonesia. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Penyebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah Indonesia. Perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri berikut ini. A. Tipe fisik seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain. B. Bahasa yang dipergunakan, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan lain-lain. C. Adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. D. Kesenian daerah, misalnya tari Janger, tari serimpi, tari cakelele, tari saudati. E. Kekerabatan, misalnya patrilineal, sistem keturunan menurut garis ayah, dan matrilineal, sistem keturunan menurut garis ibu. F. Batasan garis lingkungan, misalnya Baduai dalam dan Baduai luar. Masyarakat Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Di Indonesia terdapat kurang lebih 300 suku bangsa. Setiap suku bangsa hidup dalam kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda-beda satu sama lain. Jumlah suku bangsa Indonesia ratusan jumlahnya. Berikut ini contoh persebaran suku bangsa Indonesia. 1. Nangroe Aceh Darussalam, suku Aceh, suku Alas, suku Gayo, suku Kulet, suku Simelu, suku Singkil, suku Tamiang, suku Ulu. 2. Sumatera Utara, suku Karo, suku Nias, suku Simalungun, suku Mandalin, suku Diri, suku Toba, suku Melayu, suku Papa,
suku Maya-Maya. 3. Sumatera Barat. Suku Minangkabau, suku Mentawi, suku Melayu, suku Guci, suku Gambak. 4. Riau, Melayu, Siak, Rokan, Kampung, Pung, Kuatung, Aki, Talang, Manuk, Bonai, Sakai, Anak dalam hutan laut. 5. Kepulauan Riau, Melayu Laut. 6. Bangka Belitung, Melayu. 7. Batin Kerinci, Penghulu, Pedah, Melayu, Kupu Bajau. 8. Sumatera Selatan, Palembang, Melayu, Ogan, Paseman, Kemiring, Ranau, Kisan, Kubu, Rawas, Rejang, Lematang, Koto Agam. 9. Bengkulu, Melayu, Rejang, Lembong, Enggano, Sekan, Serawai, Pekal, Kaul, Lombak. 10. Lampung, Melayu, Somendo, Paseman, Lawas, Kubian, Sungkai, Sepucih. 11. DKI Jakarta, Betawi. 12. Banten, Jawa, Sunda, Baduy. Jawa Barat, Sunda. Jawa Tengah, Jawa, Karimun, Semin, Kangen. 15. DI Yogyakarta, Jawa. 16. Jawa Timur, Jawa, Madura, Tengger Asing. 17. Bali, Jawa, Madura. 18. NTB, Bali, Sasak, Bima, Sumbawa, Mbojo, Dampau, Terlawi, Lombok. 19. Nusa Tenggara Timur, Alor, Solor, Ote, Sawu, Sumba, Blora, Belu, Bima. 20. Kalimantan Barat, Melayu, Dayak, Iban, Embaluh, Unan, Kayan, Kantuk, Embalo, Bugan, Bukat, Menyuk. 21. Kalimantan Tengah, Melayu, Melayu, Dayak, Medang, Batak, Tunjung, Bahau, Kenyang, Pening, Banua, Banjar Kutai, Ngaju, Lawangan, Mayan, Nurut, Kapuas. 22. Kalimantan Timur, Melayu, Dayak, Bukupai, Lawangan, Dusun, Ngaju, Mayan. 23. Kalimantan Selatan, Melayu, Banjar, Dayak, Lawa, Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, Toraja, Madura. 25. Sulawesi Tenggara, Muna, Pabaena, Moronehe, Kuli Susu, Wolio. 26. Sulawesi Tengah, Kaili, Tomini, Toli, Boul, Kalwi, Balantak, Benggai, Lore. 27. Sulawesi Utara, Bolaang, Mongondo, Minahasa, Sanggi, Taulan, Saubanti. 28. Gorontalo. 29. Maluku, Ambon, Tanimbar, Seram, Saparua, Arukisar. 30. Maluku Utara, Ternate, Morotai, Sula, Talibu, Bacan, Galela. 31. Papua Barat, Waigeo, Miso, Salawati, Bintuni, Bacanca. 32. Papua Tengah, Yapen, Biak, Mamikan, Numpor. 33. Papua Timur, Sentani, Asmat, Dani, Tinggi. Kesimpulannya, kelompok etnik atau etnis atau suku bangsa ialah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Keberagaman suku bangsa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu leluhur yang berbeda, pengaruh budaya asing, kondisi iklim yang berbeda, serta letak geografis. Keberagaman suku bangsa di Indonesia sangat beragam, dimulai dari suku Aceh yang ada di Provinsi Aceh dan berakhir di suku Asmat yang berada di Papua Timur.
Keberagaman merupakan anugerah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Keberagaman dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari keberagaman tersebut yaitu memberikan keuntungan bagi negara, memperkaya budaya bangsa, dan lain sebagainya. Selain menimbulkan dampak positif, keberagaman juga menimbulkan dampak negatif yaitu konflik antar suku dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.